Oke, nah kita sekarang mau menghitung dari mana sih 115 ini. Oke, kita hitung satu-satu ya. Oke, menentukan jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya pembelian tanah. Tadi harga propertinya adalah 100 juta, 100 juta. Kemudian biaya penghapusan bersih gudang adalah 6.000. Dari mana? Tadi kan harga gedungnya 7.500, kemudian yang berhasil diselamatkan 1.500. Berarti yang sungguh-sungguh kita keluarkan untuk menghapus pembersihan gudang tua ini adalah 6.000. Kemudian biaya pengacara yaitu 1.000, komisi pokoknya. Jadi totalnya adalah 115.000. Nah, 115.000 dolar ketika pembelian di awal ini itu di jurnal caranya gimana? Nah, debit kasnya adalah kredit. Kalau misalnya utang ya berarti ini utang mereka. Jumlahnya adalah 115. Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Martin adalah perusahaan mesin membeli harga tanda 50.000. Pengeluaran yang berhubungan dengan pajak penjualan adalah 3.000. Asuransi selama pengiriman 500, instalasi dan pengujian 1.000. Maka berapa sih harga mesin atau biaya mesin yang harus dilakukan? Sama dengan yang tadi ya, kita tambahkan semua. Oke, jadi totalnya adalah 54, 500. Oke, sekarang kita masuk ke depresiasi. Depresiasi itu adalah penyusutan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ketika kita beli pertama kali sebuah truk, ya, di sini kita keluarkan biaya tertentu. Biaya yang kita keluarkan di awal yang kita hitung tadi itu istilahnya adalah cost, ya. Kemudian truk ini bisa kita pakai selama 10 tahun misalnya. Di sini adalah useful life. Nah, ketika berumur 10 tahun, kalau dijual lagi itu berapa sih harganya? Apakah masih sama dengan yang pertama? Logikanya kan tidak. Maka harga jual terakhir ini atau ketika bisa dijual kembali, angka itulah yang namanya nilai sisa atau nilai residu, ya. Jadi dalam kaitannya dengan depresiasi, kita pasti mengenal istilah biayanya berapa, estimasi hidupnya berapa tahun, dan nilai residu atau nilai sisa. Oke, kita masuk ke metodenya. Yang pertama, ada 3 metode ya. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua unit aktivitas, yang ketiga adalah saldo menurun. Kita masuk ke soal. Oke, teman-teman boleh foto soal ini, karena ini akan kita pakai untuk mengerjakan 3 metode. Ya, perusahaan ini berdiri tahun 2011, membeli truk 13.000. Nilai residunya, jadi ketika dijual kembali nanti di akhir tahun kelima itu tinggal 1.000. Dari nilai 13.000 sekarang tinggal 1.000. Estimasi hidupnya adalah 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini itu diestimasikan total kilometer yang berhasil dia lakukan itu adalah 100.000 kilometer. Dengan detail sebagai berikut. Tahun 2011 itu 15.000, 2012 30.000 kilometer, 2013 20.000 kilometer, 2014 25.000 kilometer, dan terakhir 2015. Ini kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 100.000. Yang pertama kita mengerjakan dengan metode garis lurus. Nah, caranya ini 100% dibagi dengan umur ekonomis. Tadi kan umur estimasinya 5 tahun, maka 100% dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 20%. Ya, atau bisa juga nanti kan depreciation cost-nya adalah 12.000 nih. Awalnya kan kita beli 13.000, kemudian nilai sisanya 1.000, berarti kita gunakan itu berapa? 13.000 dikurangi dengan 1.000, yaitu 12. Ya, jadi ini rumus lain ya. Penyusutan tahun bisa dari 20% ini, bisa juga pakai cara 12.000 dibagi dengan 5, yaitu 2.400. Oke, kita lihat tabel penyusutannya.
Tahun 2011, berapa sih depreciation cost-nya? Dari angka 12.000 ya teman-teman, kalau untuk metode garis lurus. Rate-nya berapa? Tadi 20%. Maka per tahunnya 2.400. Akumulasi berapa? Belum ada yang tambahan dari sebelumnya, maka tetap 2.400. Book value-nya atau nilai bukunya berapa? 13.000 dikurangi dengan 2.400, yaitu 10.600. Nah, silahkan diresapi satu garis ini, kira-kira teman-teman paham atau tidak. Kalau tidak, bisa diulangi sekali lagi soal sebelumnya dengan hasil ini. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah jurnalnya ya teman-teman. Tahun 2012, sama mulai dari 12.000 kali 20%, hasilnya 2.400. Karena garis lurus biasanya di sini sama semua. Akumulasi itu penambahan ya, maka di sini adalah 2.400 tambah 2.400, hasilnya 2.800. Nilai bukunya berapa? 10.600 dikurangi 2.400 ya, bukan dikurangi yang sebelah kiri. Nah, 8.500. Kita lanjut ya. Ya, masih sama. Oke. Sampai akhir tahun. Ya. Nah, maka didapatkan nilai sisa 1.000. Dalam metode garis lurus ini, nilai sisa di sini harus sama dengan nilai residu yang tadi di soal, yaitu 1.000. Oke, selesai metode garis lurus. Kita masuk ke metode unit produksi atau unit aktivitas. Ya, kita harus cari satu dulu, depresiasi per unit, baru beban depresiasi tahun berjalan. Caranya gimana? Depresiasi tadi kan 13.000 dikurangi 1.000. Maka 12.000 dibagi total unit selama 5 tahun. Itu dipakai berapa kilometer untuk truk? Ya, 100.000. Jadi depreciation per unitnya adalah 0,12. Oke, kita masukkan ke table. Di sini unit activity-nya lihat soal ya, lihat soal yang bagian sini tadi teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini ada detailnya angka ya, silahkan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Unit activity tahun 2011 15.000. Cost per unitnya berapa? 0,12. Maka annualnya 1.800. Akumulasi depresiasi karena belum ada sebelumnya 1.800. Book value-nya dari 13.000 dikurangi 1.800 yaitu 11.200. Tahun kedua, oke ini adalah penjurnalannya ya. Biaya depresiasi, akumulasi depresiasi atau biaya penyusutan akumulasi. Kemudian tahun 2012 30.000, silahkan dikalikan, kemudian tambah. Ini 7.600 dari mana? 11.000 dikurangi dengan 3.600. Lanjut, tahun ketiga beda ya angkanya. Tahun keempat juga beda angkanya sampai tahun terakhir. Sekali lagi, tolak ukur benernya betul tidaknya ada di sini ya, untuk metode garis lurus yang tadi dan metode aktivitas yang sekarang. Terakhir, yaitu tentang metode saldo menurun ganda. Caranya ada dua ya. Yang pertama, cari presentasi saldo menurun. Karena dia saldo menurun ganda, maka disilahkan dikali 2. Ya, kalau tadi kan hanya 100% dibagi umur ekonomis, tapi kalau ini harus dikali 2. Lalu baru hitung annual depreciation. Ya, jadi 13.000 dikali 40%. Hasilnya adalah 5.200. Jadi yang beda pada saldo menurun ganda tidak dimulai dari 12.000, tapi dimulai dari 13.000. Ya, kita masukkan ke tabel. Nah, hasilnya adalah 7.800. Ini adalah jurnal. Tahun kedua, yang membedakan adalah book value terakhir ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu kita kalikan. Hasilnya ini 4.600. Kita pindahkan sebelah kiri kali 40%. Hasilnya adalah 1.800.
Dan kita tambahkan 8.300, hasilnya 4.600 kita kurangkan 1.000. Nah, di sini adalah terakhir book value-nya 2.800, kita pindahkan ke kiri. Lalu kita kalikan hasilnya. Book value terakhir adalah 1.600. Nah, yang unik dari saldo menurun ganda adalah kita tuliskan dulu di sini nilai book value yang sudah ditentukan di soal, yaitu adalah berapa tadi? 1.000. Lalu pada tahun terakhir ini kita tidak murni mengalihkan 1.600 kali 40% ya, tapi langsung murni kita tulis di sini nilai selisih antara nilai buku dikurangi nilai residu, yaitu 685, maka ada tanda bintang atau penyesuaian. Oke, nah selesai ya teman-teman 3 metode. Sekarang saatnya mengerjakan 2 soal. Ini adalah soal yang pertama, kemudian ini adalah soal yang kedua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman.